di channel Sentra Wallet Sulawesi. Jadi pada hari ini saya ingin menyampaikan kabar gembira kepada seluruh pelanggan Sentra Wallet Sulawesi yang merupakan juga subscriber dari Sentra Wallet Sulawesi yang sudah kami kerja RBW-nya, baik itu RBW baru, RBW lama, ataukah RBW penanganan. Dan tentunya pada hari ini saya ingin memberikan informasi bahwa semua RBW yang kami kerja yang memiliki catatan terbaik pada Sentra Wallet Sulawesi akan kami berikan penghargaan ataukah layanan spesial ya, layanan spesial yang kami berikan nama adalah Diamond Service ya, Diamond Service. Jadi ada silver, ada gold, ada diamond. Jadi diamond ini yang tertinggi. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang kami kerja RBW-nya, jadi Anda boleh tahu bahwa layanan Sentra Wallet Sulawesi Diamond Service adalah merupakan layanan plus ya, layanan plus di mana kami akan melakukan upgrade suara, upgrade populasi, kemudian upgrade settingan di dalam ya, upgrade settingan di dalam. Jadi sebelum saya sampaikan ini, saya ingin membuka dulu satu wacana yang selama ini sering kita temui termasuk di Sentra Wallet Sulawesi. Dan mengapa pembahasan malam ini saya angkat, karena beberapa hari yang lalu saya sempat bersama Smart Channel Pak Andreas, itu saya sharing bersama ya, artinya mencari perbandingan pendapat-pendapat ataukah pemahaman dari petani wallet baru antara Kalimantan dengan Sulawesi yang kami alami bersama-sama ya. Jadi ini kita fokus ke pelanggan kami ya. Jadi saya pribadi dari Sentra Wallet Sulawesi ini banyak saya alami dari beberapa petani wallet yang kami konstruksi gedung ya, ataukah kami tangani gedungnya, itu kami berbicara di sini pengerjaan paket Sentra Wallet Sulawesi. Nah, di pengerjaan Sentra Wallet Sulawesi itu kan ada surat perjanjian, ataukah sebelum ada surat perjanjian ada wacana yang kami utarakan kepada pemilik RBW bahwa jika kami yang turun tangan, jika Sentra Wallet turun tangan mengerjakan RBW Anda, maka Anda cukup berdiam saja menanti hasil ya. Biarkan kami yang mengupgrade, mengelola ataukah berusaha mensukseskan RBW-nya ya. Karena bukan cuma satu RBW yang kami tangani, artinya sudah banyak pembuktian dari Sentra Wallet Sulawesi. Itu bukan berarti tidak ada yang gagal ya, ada yang gagal, tapi mungkin terus terang dari 100% RBW yang kami kerja itu selama ini paling hanya 10% yang istilahnya memiliki kendala ya, kendala istilahnya, bahkan ada yang benar-benar tidak bertambah atau stagnan. Itu dikarenakan lokasinya ya, lokasinya yang kurang aman, istilahnya kurang aman. Itu banyak faktor, itu mulai dari predator yang keseringan berdatang di RBW tersebut, burung hantu memang tidak masuk tapi selalu menanti di bagian luar RBW, di atap. Kemudian ada juga area tokek ya, area tokek, area tikus dan lain-lainnya. Kemudian di sisi lain ada juga faktor karena RBW-nya berada pada
mengikat aktivitas kesibukan tiap hari. Istilahnya tidak pernah lepas dari yang namanya kesibukan orang-orang di sekitar RW tersebut, ya. Apalagi kalau RW Anda itu apa namanya, dari desainnya memang hanya terbuat dari kayu kah atau apa namanya, seng, ya. Karena beda ketika konstruksi beton berdekatan dengan rumah tinggal atau apakah, itu beda dengan konstruksi kayu. Kalau konstruksi kayu itu getaran sedikit pun akan merambat ke dalam RBW, apalagi kalau bersambungan. Jadi banyak yang kami dapati apa namanya, bukan berarti entah mengeluh atau apakah, mau dikatakan mengeluh, tapi RBW-nya sudah berisi dalam waktu cepat, ya, dalam waktu cepat, dan bahkan sudah ada sarang yang dipanen. Jadi intinya di sini, jadi mindset kita itu harus kita rasionalkan. Istilahnya ini burung liar, ya, ini burung liar. Hanya mengandalkan dengan gedung, dengan suara, dengan settingan ataukah pemikat-pemikat lainnya, mereka harus didatangkan, ya. Mereka hanya dibujuk, mereka hanya dirayu dengan suara panggil, ya. Jadi intinya, petani walet yang masih baru, yang belum memahami usaha ini, itu Anda harus pahami dulu bahwa membangun usaha sarang burung walet itu adalah proses, ya, adalah proses. Seperti yang saya katakan di video-video sebelumnya di Sentra Walet Sulawesi, bahwa bagi kami tahun pertama itu adalah proses, ya, istilahnya orientasi. Jadi orientasi, tahun pertama adalah orientasi, di mana di tahun pertama itu 99% kemampuan kita atau usaha kita bagaimana nantinya di tahun kedua itu mendapatkan hasil. Dan alhamdulillah, bahkan ada yang tidak sampai 1 tahun kami kerja itu sudah panen. Berarti ini merupakan hal yang luar biasa dibanding dengan teman-teman yang mengalami RBW yang sampai 2 tahun atau 3 tahun tidak ada sama sekali isinya, padahal lokasi sangat mendukung. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa hari ini yang memiliki catatan positif pada Sentra Walet Sulawesi, maka hari ini akan kami berikan penghargaan layanan khusus dari Sentra Walet Sulawesi, dan tidak main-main lagi untuk mengupgrade. Jadi dalam 1 tahun Anda mengeluh, itu kan merupakan catatan dari kami, ya. Anda mengeluh dengan apa? Apakah tidak berisi atau apa? Jadi yang kan kerja itu RBW-nya sudah berisi, bahkan sudah panen, ya. Dalam awal 1 tahun itu sudah merekrut sekitar 40-an atau 30-an sampai 40-an burung walet, itu sudah masuk tahap proses, ya. Karena di tahun pertama berapa proses yang harus kita alami. Pertama, bangunan Anda adalah bangunan baru. Jika bangunan Anda terbuat dari beton, sudah jelas istilahnya banyak hal yang harus kita lakukan di dalam untuk mengurangi bau semen, ya, bau semen. Itu pertama. Kemudian RBW baru itu kita harus memikat burung walet, ya. Kita harus memikat burung walet sampai harus gonta-ganti suara. Sedangkan kita ketahui bahwa masa adaptasi burung walet untuk betah di dalam sebuah RBW adalah 3 bulan. Ini betah, ya, betah, bukan menginap saja, tapi betah. Istilahnya betah, mereka keluar cari makan, masuk lagi, dan sudah hafal bagian dalam RBW itu. Jadi selama 3 bulan. Jadi saya ulangi kembali, RBW baru itu masa
orientasi ya, masa orientasi dalam 1 tahun pertama. Pertama, merekrut ataukah memikat burung walet. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara membetahkan burung walet itu sampai harus kita gonta-ganti suara. Kemudian yang ketiga, bila ada kekurangan ataukah hal-hal yang masih harus dibenahi dalam RBW kita, maka itu harus kita desain lagi bagian dalamnya, kita setting lagi bagian dalamnya. Ketika dalam waktu 3 bulan hanya 1, 2, sampai 5 ekor saja ya, berarti masih ada yang perlu kita ketahui, dan itu pun kita harus sesuaikan dengan lokasi pada RBW tersebut. Ini yang ketiga ya. Jadi pertama tadi RBW-nya, RBW baru itu kalau beton atau kayu itu harus di minimalisir yang namanya aroma dari bahan alami tersebut, pokoknya bosemen. Kemudian yang kedua itu kita harus merekrut burung walet sampai harus gonta-ganti suara. Kemudian yang ketiga, pembenahan bagian dalamnya ketika dalam 3 bulan tidak tercapai 1 sampai 5 ekor. Kemudian yang keempat, bila Anda sudah mengalami perubahan pada RBW dalam waktu 4 bulan sudah ada 10 ekor, maka jangan pernah lagi Anda mengotak-atik hal seperti itu. Jangan pernah mengotak-atik bagian dalam RBW Anda, karena burung walet yang sudah ada di dalam RBW kita itu artinya sudah bagus ya, sudah bagus RBW kita. Nah, kemudian jangan pernah membanding-bandingkan ataukah mencari informasi-informasi baru lagi bahwa bagaimanakah cara menambah populasi burung walet pada RBW saya. Jangan dulu ya, karena dalam 1 tahun itu adalah masa orientasi. Apakah Anda tidak pikir bahwa burung walet itu harus burung walet tua yang masuk, ataukah anakan walet, ataukah walet muda? Jadi Anda tidak bisa memprediksi bahwa yang terpikat pada RBW kita nanti adalah burung walet tuakah, walet muda, ataukah anakan. Di sini kalau anakan yang terpikat, maka mustahil sekali ya, mustahil sekali kalau anakan, mustahil sekali dalam jangka 1 sampai 4 bulan itu langsung ada sarang, mustahil sekali. Nah, kecuali kalau burung walet muda yang sudah memang memasuki fase birahi atau siap kawin, itu bisa terjadi. Tapi kalau anakan walet itu 3 bulan atau 4 bulan itu tidak mungkin ya, tidak mungkin. Jadi di sini Anda harus bandingkan dulu, buka mindsetnya bahwa kalau anakan walet berarti 5 bulan itu baru memasuki fase kawin. Kalau yang terpikat di RBW adalah walet muda, maka 3 bulan sudah harus ada sarang. Kemudian kalau walet tua, istilahnya walet tua yang dari RBW lain sempat pindah ke RBW kita, maka itu biasanya jauh lebih cepat daripada walet muda. Tergantung juga dari musim pada saat kita on-kan RBW kita. Jadi sekali saya katakan bahwa semua yang memiliki catatan terbaik di Sentra Walet Sulawesi bulan ini November akan kami berikan layanan terbaik ya. Yang sudah mengeluh minta maaf, silahkan Anda berburu pada orang-orang yang sudah tanya. Jangan mengeluh pada kami, karena pekerjaan kami sudah kami buktikan dan perjanjian itu sudah kami buat bahwa mengotak-atik pekerjaan kami berarti segala yang terkandung dalam surat perjanjian atau ucapan awal dari pengerjaan kita itu sudah tidak ada lagi. Istilahnya silahkan jalan sendiri ya, seperti itu ya. Jadi minta maaf sekali karena kami komitmen pada sebuah pengerjaan.
istilahnya pengerjaan kami dibandingkan berarti kami beranggapan bahwa ada yang jauh lebih baik daripada kami, ya, seperti itu. Dan jika ada permasalahan yang timbul setelah itu, jangan mengeluh ataukah memberitahukan kepada kami bahwa kok seperti ini setelah saya rehab, kok seperti ini setelah saya tangani. Mohon bimbingan ulang kembali. Minta maaf. Kami dari Sentra Walid Sulawesi sangat menjaga yang namanya nama baik. Kemudian Anda tidak menyadari bahwa ucapan Anda itu membandingkan ataukah mengeluh itu sama saja. Ini nih, kita punya hati ya, kita punya perasaan. Jadi intinya perjanjian awal kita kan sudah katakan bahwa jangan pernah otak-atik ataukah jangan pernah memberikan bumbu-bumbu ketika ada populasinya di dalam. Nah, setelah Anda berikan ataukah sudah Anda rehab di dalam, malah tidak ada tambahan lagi burung waletnya, padahal Anda sudah panen. Sebagian waletnya berpengaruh, kabur, Anda mengeluh pada kami. Minta maaf, silahkan Anda tanyakan kembali pada orang yang telah Anda hubungi pada saat itu. Jadi intinya singkat saja, itu masukan buat petani walet semua, bahwa ketika Anda sudah memberikan tanggung jawab kepada konsultannya, jangan pernah lagi membanding-bandingkan. Dan alhamdulillah Anda bisa cek di Facebook Sentra Walid Sulawesi, adakah gedung yang kami tangani ada keluhan, ya. Semua kami secara langsung dan bahkan kami tandai pemiliknya. Dan mudah-mudahan di video ini subscriber dari Sentra Walid Sulawesi yang sempat kami kerja gedungnya Anda bisa lihat dan jadikan pelajaran, ya. Jadi semua yang memiliki catatan tidak baik di Sentra Walid Sulawesi, minta maaf, layanan untuk diamond service kami tidak berikan, hanya terkhusus. Dan ada kami nanti simpan di playlist RBW yang mendapat layanan spesial kami. Jadi seperti itu tadi, 1 tahun adalah masa orientasi gedung kita, masa adaptasi burung walet di gedung kita, di mana mereka berproses membentuk koloni, bikin sarang, bertelur, mengerang sampai harus membesarkan anak-anaknya. Kemudian walet mudanya kembali ataukah piyik, mulai mempelajari bagian dalam RBW. Nah, istilahnya seperti itu, ya. Jadi 1 tahun itu adalah proses. Jadi jangan bangga dulu. Jadi nanti di tahun kedua itu baru kita bisa bandingkan perkembangan dari tahun pertama ke tahun kedua. Bila mana di tahun pertama hanya 10 ekor, di tahun kedua masih 10 ekor, nah itu baru harus mengeluh. Tapi kalau di tahun pertama, ya, di tahun pertama sudah ada 30 ekor, sampai di tahun kedua itu hal yang sangat luar biasa. Karena di sini tadi standarisasinya 3 bulan. Ya, 3 bulan ini disesuaikan dengan lokasinya, ya. Beda kalau lokasi yang terbaik. Kalau lokasi yang terbaik bisa saja ratusan, ya. Kalau lokasi terbaik bisa saja ratusan. Ada yang kami kerja dan kami live di Facebook, baru umur 6 bulan itu sudah mencapai ratusan burung walet yang terpikat karena didukung oleh faktor lokasi. Kemudian ada yang kami baru-baru juga posting, itu baru berumur 3 tahun, ya, 3 tahun, dan insya Allah Desember nanti akan panen ke-8. Dan yang tertinggal sarang di dalam RBW tersebut adalah 600-an dengan polesan, belum yang sudah dipanen sebelumnya. Ini persiapan panen ke-8, ya. Sedangkan kalau mau dihitung keseluruhan dari panen RBW tersebut, itu mulai dari awal berumur di, kalau nggak salah, berumur di 8 bulan itu sudah panen 5 biji. Bayangkan, 8 bulan sudah panen 5 biji. Kemudian
masuk di tahun kedua sudah panen, ada lagi dia bisa panen 20 biji. Bayangkan dari perkembangannya 5 ke 20. Nah itu kan ada perubahan. Pokoknya 5 atau ke 6 dengan selisih waktu sekian itu adalah perubahan ya. Nah, alhamdulillah di 3 tahun ini sudah mencapai keseluruhan sudah mencapai ya, selain yang 600-an tadi itu sudah mencapai 7 kg yang sudah tertimbang, belum yang masuk 600-an. Jadi dalam 3 tahun ini alhamdulillah kalau dihitung dengan yang belum ditimbang itu menghampiri 10 kilo 3 tahun. Nah ini areanya berada di area sentra Perang Suara. Ada beberapa RBW berhasil di sekitarnya. Oke, selamat untuk para bapak-bapak, ibu-ibu yang saya kerja RBW-nya. Insya Allah tunggu kedatangan kami. Akan kami set diamond service RBW Anda, dan yang memiliki catatan membanding-bandingkan ataukah sudah pernah ada penerapan ilmu orang lain di RBW-nya, minta maaf, silahkan Anda berburu di sana kembali. Dan mungkin Anda sadari kalau ketika kami malas lagi singgah untuk survei atau apa, untuk yang RBW jauh, karena saat ini kan masih pandemi, minta maaf sekali kami tidak sempat berkunjung, dan insya Allah akan kami jadwal setelah situasi agak aman-aman ya. Dan kesibukan kami sudah diambang 70% tidak lagi sibuk, maka akan kami jadwalkan. Jadi semua yang akan kami input di playlist pelayanan Diamond Service itulah RBW yang mendapatkan penghargaan dari Sentra Walet Sulawesi. Jadi silahkan Anda lihat di playlist, sudah ada beberapa RBW yang kami berikan penghargaan untuk Diamond Service. Dan sekarang kami baru ingin berencana berkunjung mengambil dokumentasi di RBW yang akan kami berikan layanan tersebut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga informasi ini bermanfaat. Jadi jangan pernah mengeluh, jangan pernah membanding-bandingkan ataukah melukai apalagi menyinggung perasaan konsultannya, karena kita sama-sama punya perasaan. Kemudian konsultannya itu jauh lebih tahu untuk masalah gedung waletnya, sehingga Anda memberikan kepercayaan. Karena kami juga sadar bahwa kita hanya manusia biasa, kita hanya berusaha ya, jangan pernah melampaui batas Tuhan. Jadi bagaimanapun usaha kita, bagaimanapun cara kita berusaha, kalau Tuhan belum menghendaki apa yang kita inginkan, maka itu merupakan sebuah ujian ya. Itu merupakan sebuah ujian di usaha Anda. Seberapa sabarkah, seberapa kuatkah kesabaran Anda yang namanya usaha. Apalagi usaha yang kita rintis ini adalah usaha yang bukan hitungan 1 tambah 1 sama dengan 2. Karena ini yang kita mau pancing, yang mau kita pikat, yang mau kita produksi adalah burung liar ya, burung liar, tidak termakan hasutan, tidak termakan provokasi, dan tidak termakan janji-janji ya. Jadi ini adalah makhluk liar, hewan liar. Dan usaha sarang burung walet kadang naik, kadang turun di RBW ya. Karena kenapa? Ada faktor yang mengganggu mereka, atau ada faktor yang menghalangi usaha ini untuk berkembang. Apakah karena faktor Anda malas merawat RBW-nya, ataukah Anda malas mengontrol bagian dalam RBW Anda, khususnya di masalah sound system. Kemudian
Anda malas mengontrol hama-hama pengganggu dalam RBW, maka bisa saja itu terjadi turun ya. Tapi ketika Anda rutin dalam 1 bulan sekali mengontrol RBW-nya, memeriksa bagian dalam RBW, aman tidak? Ya. Ataukah mengecek perkembangan di dalam dengan melihat polesan ataukah sarang utuh. Jadi itu merupakan cara jitu untuk mengupgrade ataukah menambah populasi burung walet. Oke, sekali lagi saya minta maaf sekali untuk yang sudah memberikan feedback terbaik pada Sentra Walet Sulawesi. Hari ini kami berikan penghargaan spesial untuk Anda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.